Oke, sekarang kita lanjut yang ini. Kategori poin 24 ya. Ya, coba baca Lisa. Inilah alasan. Inilah alasan mengapa yang baru. Baru. Mengapa setiap miliknya yang ada di atas itu bertahan dengan setiap milik kita? Mengapa misteri yang baru terjadi dalam dispensasi? Karena kasih setia yang berurusan dengan dia yang jatuh karena ketaatan. Inilah alasan mengapa ada generasi dan anak darah. Kalungan dan generasi mewakili ciptaan, anak darah mewakili kehidupan, Bethlehem karena Eden. Beruang karena taman, hal-hal yang kecil dan yang kelihatan mewakili Hal-hal yang besar dan tersembunyi. Inilah sebabnya mengapa para malaikat memuliakan yang surgawi terlebih dahulu, lalu yang duniawi. Mengapa para gembala melihat kemuliaan atas anak domba dan gembala? Mengapa bintang menuntun orang maju menyembah dan mempersembahkan persembahan agar penyembahan dan kepala dapat ditentukan. Inilah sebabnya mengapa Yesus dibaptis dan menerima kesaksian dari atas dan berpuasa dan dicobai dan menang dan mengalahkan iblis. Inilah sebabnya mengapa setan-setan diusir dan penyakit-penyakit disembuhkan dan khotbah yang penuh kuasa dipercayakan dan berhasil diberitakan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Oke, ini sekarang penjelasannya ya. Oke, baca lagi. Gregorius menjelaskan bahwa penggantian yang lama dengan yang baru dan penyertaan yang kehidupan kembali oleh Kristus memiliki makna yang mendalam. Setiap milik Kristus yang ada di atas kita dipertaruhkan dengan milik kita, dan misteri baru terjadi dalam dispensasi karena kasih setia yang berurusan dengan kejatuhan manusia tidak ketaatan. Semua ini menunjukkan rencana ilahi yang baru, kepentingan yang lama. Nah, jadi Kristus itu sini dijelaskan apa? Menggantikan yang lama dengan yang baru. Dia juga disebut sebagai Adam yang baru. Terus generasi baru dan anak darah, kalungan dan Bethlehem yang memiliki makna simbolik. Nah, ini kan tadi kan awalnya inkarnasi ya. Ini dua kodrat. Supaya Allah dan manusia itu bersatu. Nah, dalam dua kodrat itu Allah dan manusia. Sekarang Gregorius mulai menjelaskan kelahiran dia. Kelahiran Yesus itu di mana? Ya, kelahirannya itu artinya dia menggantikan yang lama dengan yang baru. Dia lahir di Malungan, Bethlehem, dari anak darah atau perawan. Tadi, Sang Theotokos tadi. Yang ini. Ikonnya tadi ini. Nah. Oke. Terus ada palungan. Di kota Bethlehem. Kamu harus tahu, Yesus lahir di mana. Tapi, generasi baru menggantikan yang baru dan yang lama, anak darah, palungan, dan punya makna simbolis. Ini. Jadi kalau kalian selama ini memperingati Natal, nggak cuma hanya ya, ada Marianya, ada Yusufnya, ada palungannya. Sekarang duduk di kelas ini belajar teologi, kamu ngerti apa makna simbolisnya? Ya, apa? Coba baca. Generasi yang memiliki ciptaan. Ya, generasi baru artinya ciptaan baru. Adam yang lama berlalu. Sekarang Adam yang baru. Generasi yang baru. Oke, terus? Anak darah mewakili perempuan. Perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Terus? Bethlehem sebagai tempat kelahiran Kristus.
menggantikan Eden. Nah, Eden. Dulu kalau Adam di Eden, ya kan? Lahir di Eden. Di Edennya sekarang di Bethlehem. Terus Dan palungan menggantikan Taman Eden. ya menggantikan taman. Taman Eden itu indah tapi palungan kecil. Tahu palungan? Tempat makan binatang. Ya. Terus Hal-hal kecil dan kegiatan mewakili hal-hal besar dan iya, hal kecil kayak palungan itu mewakili hal-hal besar yang dan tersembunyi. Terus para malaikat memuliakan yang surgawi itu. Terlebih dahulu baru yang duniawi. waktu Yesus lahir, para malaikat yang memuliakan surgawi lebih dulu. Baru yang duniawi diwakili siapa? Para gembala. Iya, para gembala. Terus Lihat kemuliaan atas anak domba dan gembala tapi juga dan bintang menuntut orang Majus. orang Majus juga. Itu apa? Mempersembahkan persembahan. Tapi untuk apa? Orang Majus itu membawa apa tuh? Minyak. Minyak murni ya. Kemenyan. Emas. Untuk apa bawa ketiga macam itu? Persembahan kepada bayi Yesus itu. Tapi simbolisnya apa itu? Iya. Simbolisnya mau menghancurkan penyembahan. Jadi kalau nanti kalian kayakan Natal, bikin drama, dramanya ngerti ini semua. Ini generasi baru. Terus ini Eden baru. Ya. Ini penyembahan yang baru, bukan lagi penyembahan berhala. Nah, itu maknanya. Paham kamu? Ya. Terus Yesus dibaptis menerima kesaksian dari atas, berpuasa dicobai, menang dan mengalahkan iblis. Setan-setan diusir, penyakit-penyakit disembuhkan. Khotbah yang penuh kuasa dipercayakan kepada orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Semua peristiwa ini menegaskan kemenangan Kristus atas dosa dan iya, setelah kelahirannya dia sekarang mau menaklukkan dosa dan maut. Dengan apa itu? Dibaptis. Ya. Dia menerima kesaksian dari atas waktu dia dibaptis. Dia berkuasa, dia dicobai, dia menang, mengalahkan iblis, ya, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, dia khotbah yang penuh kuasa, ya kan? Nah, ini mau menegaskan apa? Kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi waktu Yesus melakukan mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, itu bukan sok gaya-gayaan gitu loh. Tapi mau menegaskan dia berkuasa atas dosa dan itu yang kamu harus pahami. Oke? Terus Gregorius menasehati kita untuk memahami bahwa setiap langkah dalam rencana Allah memiliki makna yang mendalam dan simbolis. Penggantian yang lama dengan yang baru menunjukkan pembaruan yang dibawa oleh Kristus dan simbolisme yang ada dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Kristus menunjukkan rencana keselamatan yang sempurna. Kita diajak untuk memahami dan menghargai makna teologis serta menjalani hidup yang selaras dengan kehendak hidup. nah ini. Ya. Jadi kita harus memahami apa artinya Yesus lahir, apa artinya Yesus menyembuhkan penyakit, apa artinya Yesus dibaptis. Penggantian yang lama dengan yang baru menunjukkan pembaruan yang dibawa oleh Kristus. Simbolisme yang ada dalam peristiwa ini, dalam kehidupan Yesus, itu adalah rencana keselamatan yang sempurna. Kita diajak memahami dan menghargai hal ini. Ya, sehingga kita bisa menjalani hidup yang selaras dengan kehendak Ilahi.
Oke, itu yang dikatakan Gregorius. Sekarang 25. Coba kamu baca. Clara, ya. Nah, sebaliknya mengaku orang-orang sudah mengenal Allah, pagan, marah dan orang-orang membayangkan hal yang sia-sia. Mengapa pohon ditumbangkan oleh pohon, tangan terhadap tangan, yang satu mengulurkan tangan dan memanjang diri, yang lain dalam kemurahan hati, yang satu tak tertekan, yang lain dipaku dengan paku, yang satu mengusir Adam, yang satu lagi memperdamaikan kedua bumi. Itulah sebabnya mengapa ada yang ditinggalkan dari Tuhan, ada yang teduh untuk mengikuti, ada mahkota berduri untuk berpuasa dengan kekuasaan kejahatan. Ada maut untuk kematian, ada kegelapan untuk menjadi terang, ada Penguburan. Untuk kembali ke dalam tanah, ada kebangkitan untuk dibangkitkan. Semua ini adalah selamatnya dari Tuhan untuk kita, dan penyembuhan bagi kelemahan kita. Mengembalikan Adam yang lama ke tempat di mana ia jatuh, dan membawa kita ke pohon kehidupan yang darinya pohon pengetahuan, jauhkan kita ketika kita memakannya secara tidak wajar dan tidak pantas. Iya. Oke, ini lebih dalam lagi nih. Gregorius mau menjelaskan apa ini? Iya. Coba baca Samuel. Gregorius menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah itu pagan ya, atau kafir lah, istilah kasarnya ya. Terus ya, dia disebutkan oleh penebusan dan penyembuhan dan Tuhan berikan kepada Kristus. Iya. Pohon ditumpangkan oleh pohon. Tadi kan ada jelaskan di sini ya. Nih. Pohon ditumbangkan oleh pohon. Yohanes 19 ayat 17. Artinya apa ini? Mengacu pada Kristus yang disalibkan. Kristus kan disalib di atas pohon. Kan? Katakan menumbangkan pohon apa? Pohon yang bikin Adam jatuh dalam dosa itu pohon apa? Kejadian pasal 3 itu. Iya. Kan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu kan yang membuat Adam melanggar kan? Nah, sekarang digantikan yang baru, pohon yang baru. Kan tadi generasi yang baru, ciptaan yang baru. Nah, pohon yang baru namanya pohon apa? Salib. Maka Yesus digantung atau Yesus disalib di atas pohon. Kayu itu kan dari pohon. Kan? Bukan dari batu kan? Yesus disalib di atas pohon. Maksudnya pohon salib itu. Coba baca Yohanes 19:17. Bawa Alkitab. Nah, satu orang temu langsung bacain. Yohanes 19:17. Sambil menipu salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat Tempora, dalam bahasa Ibrani Golgota. Oke, sambil memikul salibnya. Salibnya itu dari pohon. Nah, itulah yang dikatakan pohon ditumpangkan oleh pohon. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu sekarang dikalahkan, ditumbangkan oleh pohon salib. Artinya nih, penyaliban itu sebagai penebusan dari dosa asal yang dilakukan oleh Adam. Tadi yang terjadi di pasal 3. Yang Adam melanggar, dia makan pohon itu. Buah dari pohon itu. Ya. Tangan yang mengulurkan tangan dalam pemanjaan diri, lawan tangan yang dipaku dengan. Jadi waktu Adam ambil buah itu kan dia pakai tangan kan. Ini perhatikan. Nasi ya, kamu siapa?
Spesifikan. Ya. Jadi waktu Adam mengambil buah itu, oke, menjulurkan tangannya kan. Nah, sekarang ketika tangan dipaku dengan paku, lihat tuh. Ya, yang lama Adam yang lama ini terikat oleh pohon pengetahuan ini. Lalu dia menjulurkan tangannya, ambil buah itu. Ya kan? Nah, sekarang sama Yesus, Adam yang baru, dia datang pikul pohon itu. Jadi pohon pengetahuan itu dikalahkan sama pohon yang dia pikul. Waktu dia ngambil buah, Yesus tangannya ngapain? Iya, paku. Jadi makanya Gregorius itu menjelaskan ini. Tangan yang mengulurkan tangan dalam pemanjaan diri melawan tangan yang paku dengan paku. Matius 27:3 menunjukkan kontras antara kejatuhan manusia dan penembusan. Nah, jadi satu sisi kejatuhan manusia, satu sisi penebusan melalui pengorbanan. Oke. Coba baca. Dan Kristus lepas harapan dan kematian. Semuanya dilakukan untuk manusia dari dosa. Nah, itu dia. Jadi apa yang Kristus kerjakan ya? Dia menderita, dia ditusuk oleh mahkota duri, dia mati di dalam kegelapan, ya kan, dan kematian. Ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Itu intinya. Oke, sekarang penguburan Kristus. Kristus menunjukkan pengembalian kepada Tuhan. Sementara kebangkitannya memberikan harapan kebangkitan bagi semua orang percaya. Yesus dikubur setelah dia mati di atas kayu salib, pohon salib itu dia dikubur. Nah, kubur Yesus itu menunjukkan apa? Mengembalikan tanah. Ya, karena pada zaman Adam, kalau kita baca Kejadian pasal 3, tanah itu juga tertutup. Artinya alam semesta ini, bumi ini tertutup. Tanah dengan seisinya. Jadi kalau tanah tertutup, maka pohon yang hidup dari tanah juga tertutup. Hewan yang makan tumbuhan tertutup juga. Hewan yang makan tumbuhan, misalnya apa hewan yang makan tumbuhan? Sapi. Terus sapi dimakan oleh harimau. Harimau juga tertutup. Jadi semuanya tertutup. Terus kita makan binatang, tertutup juga. Iya kan? Nah, waktu Yesus dikubur, itu menunjukkan tanah itu dikembalikan lagi jadi baru. Yang lama tertutup, dibalikin lagi jadi yang baru. Luar biasa kan? Yesus mati, dikubur, terus bilang mengembalikannya pada tanah. Jadi tanahnya jadi nggak tertutup lagi sekarang. Nah, Yesus mati, sekarang tanahnya tertutup lagi nggak? Enggak. Sebelum Kristus mati, dikubur, tutup masih. Sekarang enggak lagi. Ya, terus kebangkitannya memberikan apa? Kebangkitan bagi semua orang percaya. Ingat, semua orang percaya. Ya, ada. Jadi nanti ada kebangkitan seperti dia. Terus Semua peristiwa ini adalah pelatihan dari Tuhan untuk kembalikan kita ke tempat yang seharusnya, yaitu kedekatan dengan Tuhan dan kehidupan. nah, jadi ada apa? Kristus ini mengembalikan kita. Itu yang disebut penebusan. Apa arti penebusan? Mengembalikan lagi ke tempat yang seharusnya. Ya, mengembalikan ke tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya mana?
Itu tadi Allah dan manusia itu bersama. Itu tempat yang seharusnya. Oke, baca lagi. Teologi dari penyaliban Kristus menunjukkan penebusan dari dosa asal yang dilakukan oleh Adam. Kristus Terus yang disalibkan menggantikan dosa dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dipaku dengan paku melambangkan penyerahan dan pengorbanan Kristus demi penyelamatan. Penderitaan Kristus masuk mahkota domba dan kematiannya menjadi makna dalam simbol-simbol pengorbanan yang membawa keselamatan. Ini menunjukkan kasih pengorbanan Tuhan bagi manusia serta pentingnya menerima dan menghargai pengorbanan tersebut dalam hidup. iya, tadi udah dijelasin ya. Jadi, apa yang Yesus atau Kristus lakukan itu adalah penebusan. Atau mau membawa kita kembali tempat yang seharusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai keselamatan. Jadi keselamatan itu, penebusan itu sama. Keselamatan dan penebusan ya Allah dan manusia bersatu. Ya, keselamatan itulah yang jadi tempat seharusnya. Istilahnya sama semua. Caranya bagaimana? Ya Yesus datang mengalahkan dosa dan maut itu. Dengan apa? Dengan menderita, dikatakan di sini ya. Menderita, paku, mati, dan bangkit. Ya, jadi dia datang, dia lahir. Oke? Nah, dia menderita, dia bersalib, dikubur, ya kan? Bangkit. Dan naik ke surga. Itulah cara yang dilakukan Allah untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Terus, Itu memberikan simbol. Ini menegaskan bahwa siklus kisah pada yang fisik dari iman di Kristus akan dibangkitkan dan diberikan kehidupan kekal. iya. Jadi sama. Kayak Kristus, dia menderita. Dia dikubur. Dan dia bangkit. Kita juga akan mengalami yang sama. Kita juga akan menderita. Ya, menderita dalam hal mengalahkan dosa. Tapi kalau kamu menderita karena dosamu, ya itu wajar. Kamu mencuri, terus kamu di penjara, itu wajar. Ya. Tapi di sini kita menderita bukan karena kita dosa, tapi mau hidup benar melawan dosa. Nah, mati kita dikubur juga. Tapi, nah ada tapinya, kita akan dibangkitkan dan diberikan hidup kekal. Artinya apa nih? Pengorbanan Kristus. Ada kebangkitan itu tadi. Kalau Yesus seandainya nggak mati, di dalam tanah terus nggak pernah bangkit, maka ada kebangkitan nggak kita? Kalau kita mati terus bangkit nggak? Enggak. Yesusnya nggak bangkit. Nah dia bangkit, maka ada pembaruan dan ini yang mati hidup lagi gitu. Dia itu, ya kan? Itu yang dikerjakan. Terus Segala penderitaan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus adalah perhatian dari Tuhan, berikan perhatian spiritual untuk mengembalikan kita ke tempat yang seharusnya. Jadi kalau kamu mengalami penderitaan, ya itu pelatihan dari Tuhan untuk dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Terus yaitu kedekatan dengan Tuhan, kehidupan Tuhan. Perhatian spiritual ini mengingatkan kita untuk selalu berjuang kepada dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. iya.
Oke, terus Gregorius. Kriterium mengajak kita untuk memahami bahwa segala penderitaan dan pengorbanan Kristus memiliki tujuan ilahi untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia. Dan kehidupan yang selalu dijauhkan dari kita oleh pohon pengetahuan ini kembali menjadi harapan kita dalam Kristus. Kita diajak untuk memahami makna dalam dari setiap peristiwa ini dan menghargai edukasi dalam Tuhan yang bekerja dalam Kristus. Iya. Jadi Gregorius mengajak kita tuh apa? Memahami bahwa penderitaan dan pengorbanan Kristus punya tujuan, yaitu menyelamatkan atau mengembalikan kita kembali kepada Allah. Ya. Pohon kehidupan dulu dijauhkan dari kita oleh pengetahuan tadi, ini kembali menjadi harapan karena kita selalu. Oke. Sekarang 26. Coba baca, Sani. Dari penyembuhan ini kita yang ditetapkan atas orang lain adalah perainan dan kerja. Yang bagi mereka adalah hal yang besar, mengenali dan bukan nafsu dan penyakit mereka sendiri. Iya. Atau lagi tepatnya bukan hal yang besar, hanya kejaman sebagian besar orang termasuk dalam golongan ini yang telah membuat saya berkata demikian. Tapi hal yang jauh lebih besar adalah kekuatan untuk menyembuhkan dan terakhir membersihkan orang lain. Ini keuntungan mereka yang membutuhkan penyembuhan dan mereka yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Iya. Nah, maksudnya apa ini? Coba kita baca ya. Gregorius mengungkapkan, baca lagi. Sani aja, dia nggak berisik. Gregorius mengungkapkan, dan dikatakan sekerja sangatlah penting. iya, jadi kalau kita mau dikembalikan ini ya, tempat yang semula, berarti ini namanya proses apa tadi? Iya. Kenapa kok ada kata sembuh? Berarti sakit dong, ya kan? Sakitnya apa? Dosa itu sakit. Dipulihkan dari dosa. Ini penyakit kita ini. Dosa ujungnya maut. Akibatnya maut, mati. Maut itu mati. Mau mati kan? Iya. Mau di sini. Dicobain. Batu pukul kepalanya mati dia. Nah, apa? Karena dosa. Manusia saling membunuh ya kan? Manusia saling berperang. Itu dosa dan maut. Nah, ini yang harus disembuhkan. Ya, Yesus sudah menyembuhkan belum? Sudah mengalahkan ini belum? Sudah. Nah, kita ikut dia untuk mengalahkan itu. Iya, karena dia udah ngalahin. Kalau kita ikut yang lain, ngalahin nggak ada jaminan. Kita ikut dia yang sudah mengalahkan. Ya, oke. Tapi Gregorius mengatakan bahwa kita sebagai imam, ya tugas para imam dan rekan-rekan sekerja dalam penyembuhan rohani sangat penting. Makanya tugas kita sangat penting. Ya, apa pentingnya? Coba mereka terus memiliki tanggung jawab besar tadi dan menyembuhkan nafsu serta penyakit rohani mereka sendiri terlebih dahulu. Nah, kita punya tanggung jawab atas domba-domba. Kita sendiri yang harus memastikan kita sembuh dulu. Jadi harus bisa mengenali dan menyembuhkan nafsu serta penyakit kita sendiri. Ya, jangan kamu
nanti sibuk melayani orang lain, kamu sendiri yang binasa. Gitu. Terus, Namun, ini bukanlah tugas yang mudah mengingat zaman dan kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar orang dalam keluarga. nah ini enggak tugas yang gampang. Ya. Kan kemarin dengar khotbah itu, Raffi Jakaria. Ya kan? Seorang pengkhotbah, apologet, hamba Tuhan yang punya nama besar ya di Amerika sana, bahkan di seluruh dunia. Tak taunya dia, dia enggak, Juga menjaga identitas eh, seorang polisi. dia tidak menyembuhkan nafsu dia sendiri. Terus, Yang lebih besar dan juga itu adalah konten dan juga orang lain yang berlangsung. Kommuniti rohani ini harus berusaha untuk memberikan penyembuhan dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan serta bertanggung jawab atas penyembuhan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam memelihara kesehatan rohani umat yang dan memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar. iya. Jadi tugas seorang pemimpin rohani itu besar. Karena dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dulu. Baru dia bisa punya kekuatan untuk menyembuhkan dan membersihkan orang lain. Ya. Nah, pemimpin rohani berusaha memberikan kesembuhan yang efektif dan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Kamu sendiri membersihkan diri sendiri dulu, baru orang lain. Nah, makna teologisnya adalah para imam dan pemimpin rohani dituntut untuk mengenal dan menyembuhkan penyakit rohani mereka sendiri sebelum membantu orang lain. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan roh, serta kebutuhan untuk selalu berusaha memperbaiki diri. Ini pentingnya. Coba baca lagi. Selain itu, para pemimpin Selain itu, para pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk menyembuhkan orang lain. tanggung jawabnya dua. Kamu sendiri, orang lain. Jadi seorang pendeta itu nggak gampang ya, selalu disorot. Kita ada salah sedikit, wah, itu bisa menjadi hambat, ya, cacat. Ini baru-baru ini ada alumni dari sekolah ini, sudah diwisuda, bahkan sedang melayani di sebuah gereja. Percaya untuk mengurus ini dan itu, gitu ya. Pelayanan baik, aktif. Ini sebelumnya kayak kalian duduk di kelas, dengerin saya kuliah juga, dengerin khotbah di gereja, di chapel, doa pagi, doa malam, ya, dia juga belajar. Tapi ujungnya apa? Dia mengotori pelayanan. Dia nggak mencari kesembuhan dirinya, malah mengotori, menambah penyakit ini. Oh, iya. Apa yang dia lakukan? Dia mencuri uang persembahan. Udah tahu kan? Belum. Ada yang jawab iya. Hah? Iya. Mencuri uang persembahan sudah mungkin 1 tahun lebih. Anak itu katanya punya motor. Ya. Nah, itu ngeri kan? Kalau kita enggak, kita sebagai pemimpin itu ya, kita punya integritas, Dan kita nah, kita akan jatuh. Ya. Itu uang jemaat,
uang persembahan diambil. Memang nggak semua, tapi ya diambil 1, 2 tiap minggu. Ada kesempatan masih ambil. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai kita yang harusnya menyembuhkan, misalnya ya kita semua sakit memang. Dalam hal ini misalnya kita gampang serakah, gampang tergoda. Iya itu ya harus disembuhkan, bukan malah jadi menyuri. Kalau dia curi, sembuh nggak penyakit Tuhan? Tidak, tambah parah. Kayak api disiram bensin lagi, tambah besar. Nah, nanti kalian sudah belajar ini, ya ingat, seorang pemimpin rohani harus punya kebutuhan, yang harus menunjukkan dirinya. Jadi kalau kayak alumni itu ya, bisa dia orang percaya lagi sama dia. Nah, tukang curi. Itu akan merusak pelayanan dia seumur hidup. Ya. Nah, makanya di sini mulai latihan di sini. Jangan ambil barang punya orang lain. Apakah itu cuma pulpen, apakah itu cuma buku, baju, bahkan mungkin uang ada. Kalau kamu sudah mulai praktekkan di tempat ini, ya kamu sedang mengotori dirimu sendiri. Ya. Nah, padahal di sini Gregorius harus memperbaiki supaya kamu bisa terampil nanti penuh kasih sayang untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Ya, nah ini jelas ya. Menunjukkan betapa besar dan beratnya tanggung jawab yang harus kita pikul. Ya. Nanti kalau kalian pelayanan di sebuah gereja, ya, jaga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kita akan teruskan minggu depan poin 27. Ya. Oke, jadi tugasnya tetap sama. Kita hari ini belajar berapa poin? 24, 25, 26. 3 poin, kamu bikin 3 paragraf. Ya. Tulis catatan kuliahnya itu. Diketik. Ya. Sama ini, subtext. Substack.com. Ya, yang ini. Ini. Ya, nanti bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini saya jarang post di sini sih ya. Banyak kan di WordPress, tapi di Substack ini saya pikir lebih gampang. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita selesai, kita berdoa ya. Nah, Ridwan berdoa. Berdoa. Mana tapi yang kami belajar daripada sumber kehidupan, berarti itu bisa berubah
Tuhan teruskan.